yang sakit tiroid, ada penggondok, itu di Jember, ada seorang wanita. Saya bingung, wong saya bukan dokter, ditanya saya sakit gondok. Lah jawabannya tidak jelas. Pasti jawabannya saya sederhana sekali, karena saya tahu bahwa ini pasti harus masalah psikologi. Kita ketundukan pada Allah, ternyata penjelasannya jelas. Bisa nggak dipercepat? Ternyata bisa. Saya hanya minta Anda sholat sebelum subuh 2 rakaat, tapi sholatnya khusyuk yang tenang luar biasa. Sampai betul-betul terasa betul, sampai tubuh itu nyaman betul. Jadi bukan tenang khayalan kita, tapi memang secara tubuh nyaman betul. Ketika rasa nyaman itu dan tenang itu sampai sujud lama, karena ketenangan itu berpengaruh terhadap hormonal tubuh kita. Dopamin meningkat, kemudian enkaphalin meningkat. Saya minta 1 hari 2 kali, seperti minum obat. Jamak dan maghrib tak suruh lagi. Alhamdulillah, sekitar 12 hari dari telepon saya, Pak, kata dokter saya sembuh, ininya sudah kempes rata. Wow, subhanallah. Itu terjadi. Jadi saya terus terang aja, kalau ditanya orang, saya ini bukan pengobat alternatif, saya nggak mau datang berobat. Kenapa? Saya nggak ngerti. Jangan keliru ya, datang ke sholat center mau berobat, tak tolak. Nah itu problem. Jadi salahnya di situ. Jadi banyak orang datang sholat center mau berobat, saya tolak semuanya. Terus terang aja. Jadi mereka karena yakin kepada Allah. Jadi testimoni ini bukan hasil alternatif, bukan datang ke sholat center minta berobat sama busangan. Salah ini. Mereka setelah belajar sholat khusyuk, setelah dia kemana-mana tidak bisa, akhirnya yakin pada Allah. Jadi keimanan dia ternyata, keimanan yang dalam. Sebab nanti masalahnya ada banyak orang yang mengeluhkan, Pak, saya sudah sholat tapi nggak sembuh, karena memang tidak iman. Karena tidak beriman. Jadi orang beriman itu sembuh, tidak sembuh nerima. Ma'asobah min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Nanti masalahnya apa? Banyak orang sudah nulis, saya sudah ke dokter, saya sudah kemana, sudah ke ustadz ini segala macam, tak tolak malah. Padahal mereka suruh zikir, ayo nyalahkan zikirnya. Harusnya imannya yang salah, bukan zikirnya, tapi imannya yang salah. Baik, Pak Abu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa silahkan 02158304050 terbuka untuk Anda yang ingin langsung berkonsultasi dengan Pak Abu Saka di studio. Kami akan kembali lagi dalam Keajaiban Sholat. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Keajaiban Sholat. Terima kasih Anda sudah mengikuti topik kami hari ini, yaitu spiritualitas sholat dan puasa. Pak Abu, sebetulnya sholat dan puasa kalau memang dilakukan dengan metodologi seperti itu ya Dokter Rudi, satu selain menyehatkan, hal yang lain adalah melatih ruh untuk bisa keluar orbit dan bertemu dengan Sang Pencipta. Betul. Salah betul? Betul. Jadi puasa sebenarnya yang menjadi beban challenger untuk keluar dari orbit adalah gravitasi bumi. Rohani ini ibarat sebuah challenger yang ingin keluar dari orbit ke angkasa. Ternyata tarikan gravitasi tubuh ini begitu kuatnya. Kenapa ketika sholat takbir Allahu Akbar melamun? Betapa kuatnya pikiran kita terhadap apa yang kita pikirkan. Allahu Akbar, anak saya. Betapa kuatnya tubuh ini menarik, ya gravitasi bumi ini menarik ke atas rohani kita terbang. Puasa ini adalah ada energi dari Allah, orbit bumi, ya orbit tubuh kita, apa gravitasi tubuh kita dikecilkan sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Begitu lemas energi tubuh kita untuk narik rohani kita, maka lemah. Ketika tubuh kita lemah, maka rohani kita akan naik ke atas, terbang. Baik, ada Bapak Taufik di Jakarta, Pak Abu, sudah masuk di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Taufik, silakan. Assalamualaikum, Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, saya mau menanyakan beberapa hal ini. Ya. Insya Allah, saya mau rilis sedikit. Yang ke satu, orang laki-laki dianjurkan ke masjid, Pak. Hukumnya wajib, Pak. Lalu, Pak Taufik? Lalu, kalau meninggalkan ke masjid atau meninggalkan panggilan azan itu bagaimana? Apa hukumnya gitu ya? Hukumnya, satu.
Yang keduanya kita meluruskan atau merapatkan saf. Ya. Adalah wajib hukum. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, sedangkan Pak kemarin itu saya lihat Pak Abu Sangkan merentangkan tangannya terlalu lebar. Apakah tidak mengganggu jamaah di samping saya? Ya. Atau ada gerakan yang lainnya gitu loh. Ya. Baik, Pak Taufik terima kasih banyak jawabannya Pak Abu. Baik. Rasulullah itu kalau sujud, kita ini sholat ikut Rasul atau ikut orang? Itu pertanyaannya. Kebanyakan orang ikut orang. Kalau ikut Rasul, Rasul tangannya terbentang sampai seandainya ada anak domba melintasi, maka dia bisa terlewati. Ketika sholat sendiri, ketika sholat berjamaah tetapi tidak boleh dirapatkan lambungnya, tetap harus terbuka. Tapi tidak terbuka lebar, nanti kena kuping orang. Itu jawaban saya. Jadi sebenarnya ketika merapatkan syaf, makanya Allah mengatakan bahwa ketika kita syaf, kita harus rapat dan tetap tempatnya ada seperti ini. Tidak melampaui kepala. Tidak terlalu begini, tetapi tidak terlalu melampaui ke atas, tapi pas. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi banyakkan antara ini dan ini. Itu aja. Jadi kalau yang sujud tadi sebenarnya kalau berjamaah cukup, tapi tidak boleh ditutup. Tetap harus dibuka. Jauhkan sikunya dari lambung engkau. Nanti aja bisa hadisnya, nanti kita bisa lihat nanti hasilnya. Itu terjadi. Laki-laki mesti ke masjid. Kalau meninggalkan ke masjid bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara masalah hukum, kalau kita bicara sholat ya sholat. Ya. Jadi banyak hadis mana ini sebagai hukum wajib atau tidak wajib, ada fadilah atau bukan fadilah, harus dibedakan. Makanya sholat ada rukunnya, ada rukun wajibnya. Pertanyaannya kalau tidak ke masjid sah atau tidak sholatnya, kan gitu, tetap sah, gitu kan? Kalau gitu kita nggak sah semua sholatnya. Mbak Sana tadi sholat di situ nggak di masjid, saya kemarin sholat sini. Nah, artinya ada satu namanya kalau di situ tergantung terhadap konteks dan teks. Jadi laki-laki Rasulullah sampai ketika ada orang yang buta disuruh wajib ke masjid. Kedengar nggak? Dengar. Maka engkau wajib ke masjid. Nah, ini adalah satu anjuran yang sangat keras. Jika tidak lakukan, lihat hikmah apa. Nanti kita akan jelaskan waktu sholat jamaah nanti. Ada bab sholat jamaah nanti. Ketika nanti di hari mungkin ke-7 atau ke-8 ada nanti. Saya terangkan sampai dalil-dalilnya kenapa harus berjamaah, kenapa tidak boleh meninggalkan masjid, dan itu yang kita lengkapi. Karena kita membahas masalah yang tentang masalah ini biar terfokus. Maka ikuti terus Pak ya, Pak Taufik, agar nanti kita bisa mengikuti proses kita untuk mencapai bagaimana berjamaah, apa pengaruhnya, mengapa berjamaah harus diwajibkan, pengaruh terhadap otak manusia ketika bervibrasi, ketika pikirannya sama, hatinya sama, maka itu ada apa namanya hormon feromon yang apabila pikirannya sama 100 orang, maka yang sebelah sana juga akan sama. Jika ada 100 orang yang korupsi di sini bersama berjamaah, maka sebelah sana juga akan korupsi dan seterusnya. Nanti kita jelaskan. Baik, Pak Abu sudah ada ibu dengan ibu siapa? Ibu silakan mic-nya saya Ibu Lina. Silakan Ibu pertanyaan. Saya mau bertanya Pak Abu, tadi seperti Bapak jelaskan tentang keajaiban sholat. Bila kita mengalami kesulitan, lakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan setelah maghrib. Apakah hanya 2 waktu tersebut yang merupakan benar-benar suatu keajaiban dari pengobatan tersebut, dan apa yang harus kita baca? Nanti tak suruh sholat beneran semuanya ngeluh. Dikasih sedikit nanya. Nggak apa-apa. Memang bagus pertanyaannya. Itu saya hanya ingin meringankan orang itu. Seharusnya sholat itu semua sholat ya harus khusyuk. Karena keluhannya Pak Abu, saya mau sholat khusyuk tapi imamnya kecepatan. Problem baru lagi. Masa tak ganti imamnya? Kan gitu. Jadi mengapa bukrata wa asila? Jadi uzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Salat adalah zikir. Salat adalah ingat pada Allah. Zikir yang tertinggi wala dzikru li akbar adalah salat.
Saya minta kepada yang sakit, kalau bisa tidak khusyuk semua sholatnya, ya ada, 1 hari 2 kali, kan lumayan daripada tidak khusyuk semuanya, kan gitu maksud saya. Jadi kalau bisa seharusnya khusyuk semuanya, sholat duhanya khusyuk, tahajudnya khusyuk, wajibnya khusyuk. Kebanyakan orang itu wajibnya tidak khusyuk, tahajudnya khusyuk, aneh nggak? Kalau yang wajib, malah tahajudnya malah, waduh kalau tahajud saya itu malah khusyuk, ya salah. Loh, kenapa kok yang tidak wajib malah khusyuk, yang wajib tidak khusyuk? Malah yang ditanya nanti justru yang wajib, bukan yang sunnah. Berapa enggak? Kalau bisa, bukan kalau, harus bisa, di sholat wajib khusyuk semua. Maka sembuh cepat. Dan Pak Abu, saya yakin bahwa pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu bapak yang ada di sini ingin mencoba langsung prakteknya, tapi sesudah ini ya Pak Abu ya, kami akan kembali lagi dalam keajaiban sholat. Tetaplah di sana.